seorang wanita terbaring tak sadarkan diri di unit gawat darurat, terperangkap dalam koma yang dalam selama 7 hari. Dokter menggelengkan kepala, memberikan prognosis suram kepada keluarganya yang putus asa. Namun, di tengah kegelapan itu, sebuah perjalanan luar biasa dimulai. Citra, sang pasien, mengaku melayang di antara dua alam, merasakan kedamaian tak terbatas, dan kemudian sebuah kehadiran yang tak terlukiskan. Di sanalah, dalam keheningan antara hidup dan mati, ia bertemu Yesus. Sebuah perjumpaan ilahi yang mengubah segalanya. Ia menerima pesan, sentuhannya menyembuhkan, dan janji akan sebuah mukjizat. Saat kesadarannya kembali, dunia dikejutkan oleh pemulihannya yang ajaib. Ini bukan sekadar kisah kesembuhan fisik, tetapi perjalanan spiritual yang mendalam tentang bagaimana iman dapat mengatasi keputusasaan terdalam dan bagaimana anugerah ilahi dapat membuka mata kita pada tujuan hidup yang baru. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah padam, hiduplah seorang wanita bernama Citra Kirana, seorang desainer grafis berusia 30 tahun. Kehidupannya terbilang mapan, karir yang menanjak, apartemen mungil di pusat kota, dan lingkaran pertemanan yang hangat. Setiap pagi, aroma kopi dari kedai favoritnya di seberang jalan menjadi penanda dimulainya hari yang penuh dengan ide dan kreativitas. Citra adalah sosok yang energik, selalu dipenuhi tawa, dan memiliki mimpi besar untuk membuka studio desainnya sendiri. Dia adalah tipikal wanita modern Indonesia yang mendambakan keseimbangan antara ambisi profesional dan kebahagiaan pribadi, meski terkadang tekanan pekerjaan seringkali membuatnya lupa akan pentingnya istirahat dan perhatian pada diri sendiri. Namun, di balik kegigihannya, Citra menyembunyikan sebuah kerentanan. Beberapa bulan terakhir, stres akibat proyek besar yang menumpuk dan deadline yang ketat mulai mengikis kesehatannya. Sakit kepala seringkali menyerang, tidur pun tak lagi nyenyak, dan nafsu makannya menurun drastis. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap semua itu hanya kelelahan biasa yang bisa diatasi dengan secangkir kopi ekstra atau suplemen vitamin. Sesekali, ibunya yang tinggal di Bandung akan menelepon, menanyakan kabarnya dengan nada khawatir, namun Citra selalu menenangkan, "Mama, aku baik-baik saja, cuma butuh liburan saja nanti." Rutinitas Citra hari itu dimulai seperti biasa, namun ada yang terasa berbeda. Pagi itu, kepalanya terasa berdenyut lebih kencang dari biasanya, seolah ada palu kecil yang terus-menerus memukul dari dalam. Aroma kopi yang biasanya membangkitkan semangat, kini terasa memualkan. Ia mencoba fokus pada layar komputernya, mengerjakan revisi akhir untuk presentasi esok hari, tetapi huruf-huruf di monitor mulai berputar-putar. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, dan pandangannya sesekali kabur. Ia tahu ini bukan sekadar sakit kepala biasa. Siang hari, saat jam makan siang, Citra memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia berjalan menuju dapur kantor, berniat membuat teh hangat untuk meredakan denyutan di kepalanya. Langkahnya terasa berat, kakinya seolah tak mampu menopang bobot tubuhnya sendiri. Lingkungan di sekitarnya terasa bergerak lebih cepat, suara-suara rekan kerjanya terdengar seperti dengungan jauh yang tak jelas. Sebuah firasat buruk mulai merayapi benaknya, firasat yang jarang sekali ia rasakan sepanjang hidupnya. Saat tangannya meraih cangkir, dunia di sekelilingnya tiba-tiba berputar kencang. Warna-warna terang berubah menjadi kilatan-kilatan putih yang menyilaukan, diikuti kegelapan pekat yang menelan segalanya. Tubuhnya ambruk, cangkir teh jatuh berderai di lantai, dan suara bantingannya menarik perhatian rekan-rekan kerjanya. Detik-detik itu terasa begitu cepat, namun bagi Citra, seolah waktu berhenti berputar. Ia merasakan dinginnya lantai, mendengar samar-samar teriakan panik, sebelum akhirnya kesadarannya benar-benar lenyap. Panik menyelimuti kantor.
Rekan-rekan kerja segera mengerumuni Citra yang tergeletak tak sadarkan diri, bibirnya membiru, dan napasnya tersengal-sengal. Seseorang segera menelepon ambulans, sementara yang lain mencoba memberikan pertolongan pertama sebisanya. Wajah mereka pucat pasi, tak menyangka insiden mengerikan ini akan terjadi pada Citra yang selalu ceria. Beberapa menit yang terasa seperti keabadian, sirena ambulans akhirnya terdengar, memecah kesunyian yang mencekam. Citra segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Di unit gawat darurat, tim medis bergerak cepat. Dokter dan perawat bergegas melakukan pemeriksaan, memasang selang-selang dan alat-alat medis ke tubuh Citra yang tak berdaya. Ibunya dihubungi dan segera menyusul dari Bandung dengan hati yang hancur. Ayah dan adik Citra juga datang. Raut wajah mereka menunjukkan ketakutan yang mendalam. Mereka hanya bisa berdoa, menyaksikan tubuh putri dan saudara mereka terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan intensif, termasuk CT scan dan MRI, dokter akhirnya keluar dengan wajah serius. Nona Citra mengalami pendarahan otak yang cukup parah, jelas dokter kepada keluarga dengan suara pelan. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kondisinya sangat kritis. Dia saat ini dalam keadaan koma. Kata-kata itu menghantam keluarga Citra seperti palu godam, meruntuhkan semua harapan. Air mata tak terbendung mengalir dari mata ibunya, sementara ayahnya hanya bisa mematung, mencoba mencerna kabar buruk ini. Prognosis yang disampaikan dokter sangat suram. Peluang Citra untuk sadar kembali sangat tipis, apalagi untuk pulih sepenuhnya tanpa cacat. Ada kemungkinan ia akan mengalami kerusakan otak permanen jikapun ia berhasil melewati masa kritis ini. Setiap jam yang berlalu terasa seperti siksaan bagi keluarga. Mereka bergiliran menjaga di samping ranjang Citra, berharap akan ada sedikit tanda-tanda kehidupan, sedikit kedipan mata, atau gerakan jari. Di tengah keputusasaan itu, tubuh Citra terbaring tak bergerak, napasnya diatur oleh mesin, dan detak jantungnya terpantau pada monitor. Dunia di luar sana terus bergerak, namun bagi keluarga, waktu seolah berhenti berputar di dalam ruangan ICU yang dingin itu. Mereka tidak tahu bahwa di dalam kegelapan koma yang membelenggunya, Citra sedang memulai sebuah perjalanan yang jauh melampaui batas-batas fisik, sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah segalanya. Saat tubuh Citra terperangkap dalam tidur panjang yang dipaksakan oleh koma, kesadarannya justru mulai melayang bebas, terlepas dari kungkungan fisik. Tidak ada rasa sakit, tidak ada dinginnya ranjang rumah sakit, hanya kekosongan yang damai, bagai melayang di ruang hampa yang tak berujung. Awalnya, ia merasakan sensasi jatuh yang tak berujung, seolah ditarik ke dalam jurang kegelapan yang pekat. Namun, anehnya, tidak ada rasa takut, hanya kedamaian yang asing namun menenangkan, seolah ia sedang kembali ke sebuah tempat yang sudah lama ia lupakan. Perlahan, kegelapan itu mulai memudar, digantikan oleh hamparan cahaya kebiruan yang lembut. Cahaya itu bukan seperti cahaya lampu atau matahari. Ia memancarkan kehangatan yang tak terlukiskan, menenangkan setiap serat keberadaannya. Citra merasa seperti kapas yang ditiup angin, bergerak tanpa bobot, tanpa arah, namun selalu berada dalam pelukan cahaya itu. Ia tidak memiliki tubuh, tidak ada tangan atau kaki, hanya kesadaran murni yang mengapung, merasakan eksistensi yang begitu ringan dan bebas. Di tengah keheningan yang absolut itu, Citra mulai merasakan kehadiran. Bukan kehadiran fisik, melainkan semacam energi, aura yang begitu kuat dan penuh kasih. Ia mencoba memahami apa yang terjadi, mencari logika dari pengalaman yang begitu tidak masuk akal ini. Namun, di dimensi ini, logika tidak berlaku. Yang ada hanya perasaan, sensasi, dan persepsi yang melampaui pemahaman manusia biasa. Ia merasa seperti sehelai benang yang terlepas dari gulungan besar, mengambang di alam semesta yang tak terbatas.
Kemudian, suara-suara mulai muncul. Bukan suara yang jelas dan bisa dimengerti, melainkan seperti gema dari kejauhan, bisikan-bisikan yang membentuk melodi. Citra berusaha mengenali suara-suara itu. Samar-samar, ia menangkap getaran suara ibunya yang memanggil namanya, suara tangisan adiknya, dan suara-suara perawat yang berbicara tentang kondisi stabil. Suara-suara itu seolah-olah berasal dari dunia yang berbeda, terpisah oleh tirai tipis namun tak terlihat. Sensasi ini sungguh aneh. Citra bisa mendengar dan merasakan, namun tidak bisa membalas. Ia seperti terperangkap di antara dua dunia, dunia fisik yang samar-samar ia dengar, dan dunia spiritual tempat kesadarannya mengapung. Ada keinginan kuat untuk kembali ke dunia nyata, untuk membuka matanya dan memeluk ibunya, namun tubuhnya terasa begitu jauh, terputus, bagai kapal yang berlabuh di pelabuhan yang berbeda. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun tidak ada apapun di sana. Meskipun terperangkap di antara dua alam, Citra merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tidak ada deadline, tidak ada kekhawatiran tentang proyek yang belum selesai, tidak ada tekanan hidup. Yang ada hanya kedamaian yang menyeluruh, sebuah ketentraman yang membuai. Ia menyadari bahwa di dimensi ini, waktu tidak berarti apa-apa. Detik, menit, jam, semua itu hanya konsep dari dunia yang telah ia tinggalkan. Ia hanya ada, mengapung dalam keabadian. Terkadang, muncul bayangan-bayangan singkat dalam pikirannya, wajah rekan kerja, tawa teman-teman, pemandangan kota dari balkon apartemennya. Itu adalah fragmen-fragmen dari kehidupannya yang lalu, namun mereka terasa begitu jauh, bagai mimpi yang samar. Ia tidak merasa rindu atau sedih, hanya pengakuan bahwa itu adalah bagian dari dirinya yang pernah ada. Kesadaran akan dirinya sebagai Citra Kirana perlahan memudar, digantikan oleh identitas yang lebih luas, lebih universal. Dalam keadaan tanpa tubuh itu, Citra mulai merasakan empati yang mendalam terhadap semua orang di sekelilingnya, terutama keluarganya. Ia merasakan kesedihan mereka, ketakutan mereka, dan doa-doa yang mereka panjatkan. Perasaan ini begitu kuat, seolah ia bisa merasakan emosi mereka di dalam jiwanya sendiri. Itu adalah koneksi yang melampaui kata-kata, sebuah pemahaman intuitif yang tidak memerlukan penjelasan. Ia tahu mereka mencintainya, dan ia membalas cinta itu dalam diam. Meskipun kesadarannya tidak terhubung dengan otaknya secara fisik, ada semacam pemahaman yang berkembang dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan fisik. Ada alam spiritual yang nyata, tempat jiwa bisa melayang dan merasakan keberadaan yang lebih tinggi. Pengalaman ini bukanlah mimpi, bukan halusinasi, melainkan sebuah realitas yang baru saja ia temukan. Pengalaman ini mempersiapkannya untuk sesuatu yang lebih besar. 7 hari berlalu dalam hitungan waktu dunia nyata, namun bagi Citra, tidak ada batasan waktu. Ia terus mengapung dalam cahaya kebiruan itu, mendengar gema suara-suara dari dunia nyata, dan merasakan kedamaian yang tak terhingga. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun ia merasa ada sesuatu yang akan datang. Sebuah perjumpaan, sebuah titik balik yang akan mengubah arah perjalanannya selamanya. Di tengah hamparan cahaya kebiruan yang begitu menenangkan itu, Citra merasakan sebuah perubahan yang mendalam. Kehadiran yang sebelumnya samar-samar, kini terasa semakin jelas, semakin intens. Bukan lagi sekadar aura atau energi, melainkan sebuah kehadiran yang begitu nyata, memancarkan kehangatan dan kekuatan yang tak tertandingi. Seluruh keberadaannya terselimuti oleh gelombang kasih sayang yang tak terbatas, seolah setiap sel dalam dirinya disentuh dan dihidupkan kembali. Itu adalah sensasi yang melampaui segala yang pernah ia rasakan di dunia fisik. Kemudian,
Perlahan, dari pusat cahaya itu, muncullah sebuah siluet. Siluet itu membesar, semakin jelas, dan Citra tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa inilah momen yang telah dinanti, meskipun ia tak pernah tahu momen itu akan terjadi. Ia tidak merasakan takut, hanya rasa takjub yang luar biasa, rasa hormat yang mendalam. Siluet itu memancarkan cahaya yang lebih terang, namun tidak menyilaukan mata jiwanya. Sebaliknya, cahaya itu justru menembus kegelapan terdalam dalam dirinya, mengisi setiap sudut dengan harapan. Dalam sekejap, siluet itu termanifestasi menjadi wujud yang jelas. Sosok itu berdiri di hadapannya, mengenakan jubah putih bersih yang tampak bersinar, dan wajahnya memancarkan kedamaian yang tak terlukiskan. Rambutnya terurai lembut, dan matanya adalah samudra kasih sayang, penuh pengertian dan tanpa penghakiman. Citra tahu, dengan keyakinan yang absolut, bahwa sosok itu adalah Yesus Kristus. Di dunia nyata, Citra memang beragama Kristen, namun pengalamannya dengan iman lebih banyak berupa rutinitas daripada perjumpaan yang mendalam. Kini, di alam spiritual ini, iman itu menjadi hidup. Yesus tidak berbicara dengan kata-kata yang dapat didengar oleh telinga fisik, melainkan melalui komunikasi telepati yang jernih dan langsung ke dalam jiwanya. Pesannya mengalir seperti sungai yang menyejukkan, memenuhi setiap relung hatinya. Anakku, suara itu berbisik, namun begitu menggema di dalam kesadarannya, jangan takut. Aku bersamamu. Kehadirannya menghapus segala ketakutan dan kegelisahan yang mungkin masih tersisa dari dunia nyata. Citra merasa seperti bayi yang digendong oleh ibunya, aman dan dicintai sepenuhnya. Pesannya berlanjut, waktumu belum tiba. Ada rencana besar untukmu. Engkau akan kembali dan menyaksikan kuasaku. Kata-kata itu begitu lugas, namun membawa bobot makna yang tak terhingga. Yesus tidak menjelaskan secara detail, namun Citra memahami bahwa ini adalah sebuah janji, sebuah jaminan bahwa ia akan kembali ke tubuhnya, bahwa ia akan sembuh. Ada tugas yang menantinya, sebuah tujuan yang lebih besar dari sekadar desain grafis atau ambisi duniawi. Yang paling menakjubkan adalah perasaan cinta yang tak terbatas yang dipancarkan oleh Yesus. Itu adalah cinta yang melampaui pemahaman manusia, cinta yang mengampuni setiap kesalahan, menyembuhkan setiap luka, dan menerima apa adanya. Citra merasa begitu dicintai, begitu dihargai, seolah seluruh alam semesta merayakan keberadaannya. Air mata kebahagiaan, yang entah bagaimana bisa ia rasakan meski tanpa mata, mulai mengalir di dalam kesadarannya. Ini adalah inti dari mukjizat, bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi kesembuhan jiwa. Yesus kemudian mengulurkan tangannya, yang juga memancarkan cahaya lembut. Citra merasakan sentuhannya, bukan sentuhan fisik yang kasar, melainkan sentuhan energi yang menembus seluruh keberadaannya. Sentuhannya adalah penyembuhan, batin Citra. Saat sentuhan itu meresap, ia merasakan gelombang energi yang luar biasa mengalir melalui dirinya, sebuah energi yang terasa seperti listrik, namun begitu lembut dan menghangatkan. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang terasa rusak dan sakit, mulai diperbaiki, dipulihkan. Saat energi itu meresap, sebuah visi singkat melintas di benaknya. Ia melihat dirinya kembali ke tubuhnya, terbaring di ranjang rumah sakit, namun kemudian ia melihat dirinya berdiri, berjalan, dan tersenyum. Visi itu adalah konfirmasi, sebuah janji visual atas mukjizat yang akan datang. Itu bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah kepastian yang ditanamkan langsung ke dalam jiwanya. Keraguan sekecil apapun sirna, digantikan oleh keyakinan yang kokoh. Sebelum perjumpaan itu berakhir, Yesus memberikan satu pesan terakhir. Ingatlah, imanmu akan menyelamatkanmu.
Beritakanlah apa yang telah engkau alami. Pesan itu adalah sebuah amanat, sebuah panggilan. Citra tahu, jika ia kembali, ia harus membagikan kisah ini, membagikan keajaiban yang telah ia alami. Peran barunya bukan lagi sekadar desainer grafis, tetapi saksi hidup dari kuasa ilahi. Ini adalah inti dari tujuan barunya. Perlahan, sosok Yesus mulai memudar kembali ke dalam cahaya kebiruan yang sama. Cahaya itu kembali menyelimuti Citra, namun kali ini, ia merasakan perbedaan yang fundamental dalam dirinya. Ada kekuatan baru, kedamaian yang lebih dalam, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Perjumpaan itu telah mengubahnya dari dalam, dari inti keberadaannya. Ia tidak lagi sama, dan ia tahu bahwa tak lama lagi, ia akan kembali ke dunia yang telah menunggunya, membawa serta anugerah mukjizat ini. Meskipun kembali dalam keadaan melayang di antara dua dimensi, kini Citra tidak lagi merasa pasif. Ada tujuan yang jelas, ada harapan yang membara. Ia menunggu, dengan sabar, momen di mana ia akan merasakan tarikan kembali ke tubuh fisiknya, momen di mana ia akan membuka mata dan menghadapi dunia nyata dengan perspektif yang benar-benar baru. 7 hari dalam koma bukanlah kehilangan, melainkan sebuah kesempatan untuk perjumpaan ilahi yang mengubah segalanya. Setelah perjumpaan dengan Yesus, waktu terasa mulai berputar kembali bagi Citra. Ia masih melayang dalam cahaya kebiruan, namun kali ini, ada tarikan yang tak terbantahkan, sebuah dorongan kuat yang menariknya kembali. Rasa damai yang meliputi dirinya mulai sedikit demi sedikit tergantikan oleh sensasi fisika yang samar. Ia merasakan tekanan, kehangatan, dan kemudian denyutan yang familiar, seolah aliran darah mulai kembali mengalir di setiap pembuluh darahnya. Proses ini terasa begitu lembut, namun sekaligus begitu nyata, menandakan bahwa perjalanan spiritualnya menuju ke dunia nyata telah dimulai. Momen kebangkitan itu terasa seperti transisi yang lambat dari mimpi yang paling indah ke realitas yang bising. Samar-samar, Citra mulai merasakan sentuhan pada kulitnya, mendengar bisikan yang semakin jelas, dan mencium aroma antiseptik khas rumah sakit. Matanya yang tertutup terasa begitu berat, namun ada dorongan tak terlihat untuk membukanya. Sebuah perjuangan kecil dimulai di dalam dirinya, kesadaran jiwanya ingin segera bertemu kembali dengan tubuhnya yang lama tak bergerak. Akhirnya, dengan susah payah, kelopak mata Citra bergetar, lalu perlahan terbuka. Pandangannya buram pada awalnya, namun secara bertahap, ia bisa melihat langit-langit putih dan lampu neon yang menyilaukan. Suara bip-bip mesin di sekelilingnya memenuhi indera pendengarannya. Ia merasakan selang pernapasan di tenggorokannya dan jarum infus di tangannya. Semuanya terasa asing, namun juga familiar, seperti bangun dari tidur yang sangat panjang di tempat yang berbeda. Citra, nak, kau sudah sadar. Suara parau itu adalah suara ibunya. Citra menoleh dengan susah payah. Wajah ibunya terlihat sembab dan penuh linangan air mata, namun mata itu memancarkan kelegaan yang tak terhingga. Di samping ibunya, ayahnya berdiri dengan mata berkaca-kaca, dan adiknya terlihat menahan tangis. Mereka semua berkerumun di sekeliling ranjang, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kegembiraan memenuhi ruangan, menghapus semua ketakutan yang selama 7 hari terakhir menyelimuti keluarga itu. Para perawat dan dokter segera dipanggil. Dokter memeriksa kondisi Citra dengan cermat, raut wajahnya menunjukkan keheranan yang jelas. Ini sebuah keajaiban, gumamnya, menggelengkan kepala. Kami hampir menyerah. Kata-kata itu terdengar samar di telinga Citra, namun ia memahami maknanya. Kondisinya stabil, dan vitalnya menunjukkan peningkatan yang drastis. Sebuah mukjizat medis telah terjadi, melampaui semua penjelasan ilmiah.
Meski telah sadar, tubuh Citra masih sangat lemah. Ia kesulitan berbicara, suaranya hanya berupa bisikan serak. Setiap gerakan terasa berat, dan otot-ototnya terasa kaku setelah berhari-hari tidak digunakan. Namun, di balik kelemahan fisik itu, pikiran Citra sangat jernih. Memori tentang pertemuannya dengan Yesus begitu kuat, begitu hidup, seolah baru saja terjadi. Wajahnya, pesannya, sentuhannya, semuanya terpatri jelas di dalam benaknya. Perlahan, Citra mencoba berbagi pengalamannya dengan keluarganya. Aku bertemu Yesus, bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Ibunya mengusap rambutnya. Ya, nak, kami tahu. Yesus selalu bersamamu. Namun, Citra tahu apa yang ia maksud jauh lebih dari sekadar dukungan moral. Ia telah benar-benar berinteraksi, menerima pesan, dan merasakan kuasa ilahi. Ia mencoba menjelaskan sensasi cahaya, kedamaian, dan pesan-pesan yang ia terima. Awalnya, keluarga Citra menanggapinya dengan campuran antara kelegaan dan sedikit kebingungan. Mereka sangat bersyukur Citra sadar, dan bagi mereka, itu sudah merupakan mukjizat. Mereka cenderung menganggap pengalamannya sebagai efek samping dari koma atau mimpi yang sangat nyata. Yang penting kamu sudah kembali, nak, kata ayahnya, mencoba menenangkan. Namun, bagi Citra, ini bukanlah sekadar mimpi. Ini adalah realitas spiritual yang telah mengubah inti keberadaannya. Meskipun menghadapi sedikit keraguan dari keluarganya, keyakinan Citra tidak goyah. Ia tahu apa yang telah ia alami adalah nyata. Iman yang selama ini hanya menjadi bagian dari rutinitas, kini membakar di dalam dirinya. Ia merasa berbeda, lebih ringan, lebih damai, seolah ada beban besar yang terangkat. Itu adalah anugerah, sebuah tanda kasih ilahi yang begitu personal dan nyata. Dengan kesadaran penuh akan mukjizat yang terjadi, Citra mulai memahami bahwa kebangkitannya dari koma bukan hanya sekadar pemulihan fisik. Itu adalah sebuah babak baru dalam hidupnya, sebuah kesempatan kedua yang datang dengan tujuan yang jelas. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia bertekad untuk menceritakan kisahnya, membagikan anugerah yang telah ia terima, dan menjadi saksi hidup atas kuasa yang telah menyelamatkannya dari kegelapan. Setelah kebangkitan yang ajaib, perjalanan pemulihan fisik Citra dimulai, penuh dengan tantangan yang menguji batas kesabarannya. Tubuhnya yang telah terbaring lemah selama 7 hari terasa asing, bagai kerangka kosong yang perlu diisi kembali dengan kekuatan. Ia harus belajar kembali banyak hal dasar, duduk tanpa bantuan, berdiri, melangkah, bahkan menggenggam sendok. Setiap gerakan adalah perjuangan, setiap sesi terapi fisik adalah medan perang kecil melawan kelemahan dan nyeri otot yang menggerogoti. Keterampilan motorik halusnya terganggu, dan koordinasinya masih jauh dari sempurna. Namun, di balik kelemahan fisik itu, ada kekuatan baru yang mendorongnya, kekuatan iman yang membara dari pertemuannya dengan Yesus. Saat terapis memintanya mengangkat lengan, Citra akan memejamkan mata sejenak, mengingat sentuhan cahaya itu, dan tiba-tiba kekuatan yang tidak ia duga muncul. Ia menyadari bahwa pemulihan ini bukan hanya tentang otot atau saraf, ini adalah tentang jiwa yang mendikte tubuh. Setiap kemajuan kecil, sekecil menggerakkan jari kaki, terasa seperti mukjizat kedua, bukti nyata bahwa janji yang ia terima di alam koma sedang terwujud. Meski demikian, ada kalanya keraguan dan keputusasaan menyelinap. Ada hari-hari di mana rasa sakit begitu intens, kemajuan begitu lambat, dan ingatan tentang kehidupan lamanya terasa begitu jauh. Pernah suatu ketika, saat mencoba berjalan dan kakinya ambruk, air mata mengalir deras dari matanya. "Apakah aku bisa kembali normal?" bisiknya pada ibunya yang setia mendampingi. Dalam momen-momen kelam itu,
Citra akan kembali mengingat pesan Yesus, "Jangan takut. Aku bersamamu." Pesan itu bagai jangkar yang menahannya dari tenggelam dalam keputusasaan. Keluarga menjadi pilar utama dalam pemulihan Citra. Ibunya tidak pernah lelah memijat kakinya yang kaku, membacakan cerita, dan menyuapi makanan. Ayahnya sering datang menjenguk dengan mata berkaca-kaca, namun selalu mencoba memberikan semangat. Adik dan teman-teman dekatnya bergantian datang, membawa tawa dan cerita dari dunia luar yang perlahan-lahan mulai ia kenali lagi. Dukungan tanpa henti ini, ditambah dengan doa-doa yang tak putus, menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan harapan, mempercepat proses penyembuhannya. Seiring berjalannya waktu, Citra mulai menemukan kembali kekuatan dalam praktik spiritualnya. Setiap pagi, ia akan menghabiskan waktu dalam doa dan meditasi, membayangkan cahaya yang sama yang ia lihat di alam koma menyelimuti tubuhnya, menyembuhkan setiap sel. Ia membaca Alkitab, dan firman-firman itu terasa begitu hidup, begitu relevan dengan perjalanannya. Iman bukan lagi sekadar kepercayaan, melainkan sebuah pengalaman hidup yang intens, sebuah koneksi langsung dengan sumber kekuatan tak terbatas. Yang paling signifikan, pengalaman koma itu telah mengubah perspektif Citra tentang hidup secara fundamental. Ambisi karir yang dulu begitu mendominasi kini terasa kecil. Ia mulai menghargai hal-hal sederhana, napas setiap pagi, hangatnya sentuhan ibunya, tawa adiknya, dan indahnya pemandangan di luar jendela rumah sakit. Tujuan hidupnya tidak lagi tentang kesuksesan material, melainkan tentang kasih, syukur, dan melayani. Ia menyadari bahwa hidup adalah anugerah yang tak ternilai, dan setiap detiknya harus dijalani dengan penuh makna. Proses pemulihan mental dan emosional juga tak kalah penting. Citra harus berdamai dengan kenyataan bahwa ia telah melalui pengalaman yang mengubah hidupnya, dan bahwa ia mungkin tidak akan pernah benar-benar kembali menjadi Citra yang sama seperti dulu. Ada penyesuaian yang perlu ia lakukan terhadap identitas barunya, identitas seorang penyintas mukjizat. Ia belajar untuk menerima kerapuhannya, sekaligus merangkul kekuatan spiritual yang telah ia temukan. Ia juga mulai merasakan dorongan kuat untuk berbagi kisahnya, meskipun masih ragu apakah orang akan percaya. Pengalaman itu terlalu nyata, terlalu transformatif untuk disimpan sendiri. Rasanya seperti sebuah janji yang harus ditepati, sebuah amanat yang harus disampaikan. Ia tahu bahwa ceritanya mungkin akan menimbulkan skeptisisme, bahkan ejekan, tetapi ia juga merasakan panggilan yang kuat untuk memberikan harapan kepada mereka yang mungkin sedang putus asa. Ketika ia akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit, meskipun masih harus menjalani rawat jalan dan terapi lanjutan, Citra merasakan kebebasan yang luar biasa. Angin sepo-sepo yang menyentuh kulitnya, aroma bunga melati di halaman rumah, suara burung di pagi hari, semua indera terasa lebih hidup. Dunia di luar terasa lebih indah, lebih berarti, seolah ia melihatnya untuk pertama kalinya. Setiap langkah pulang adalah langkah menuju kehidupan baru, dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Pada titik ini, Citra tahu bahwa perjalanan pemulihannya belum usai. Namun, ia tidak lagi merasa sendiri. Ia memiliki iman yang kokoh, keluarga yang penuh kasih, dan sebuah kisah luar biasa yang menunggu untuk diceritakan. Dari titik balik menuju kegelapan, ia kini telah menemukan jalannya menuju cahaya, siap untuk melangkah maju dengan tujuan yang lebih besar dan menyebarkan anugerah yang telah ia terima. Setelah beberapa bulan pemulihan intensif, tubuh Citra semakin kuat, namun jiwanya telah sepenuhnya bertransformasi. Dorongan untuk membagikan kisah mukjizatnya semakin tak terbendung. Awalnya, ia hanya berbicara kepada keluarga dan teman-teman terdekat yang mendengarkan dengan campur aduk perasaan haru, takjub, dan sedikit kebingungan. Namun, ia merasa ada panggilan yang lebih besar,
sebuah amanat yang harus ia penuhi. Ia tahu, meskipun kisahnya mungkin terdengar fantastis, ia harus jujur dan berani dalam menyampaikan kebenaran yang telah ia alami di ambang kematian. Keputusan untuk mulai bersaksi secara terbuka tidaklah mudah. Citra sadar betul bahwa di era modern ini, cerita tentang perjumpaan ilahi dan mukjizat seringkali disambut dengan skeptisisme. Ada kekhawatiran tentang penilaian orang lain, keraguan akan kredibilitasnya, bahkan potensi cemoohan. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, ia akan mengingat kembali tatapan kasih Yesus dan pesannya, beritakanlah apa yang telah engkau alami. Kekuatan dari pengalaman itu jauh lebih besar daripada ketakutan akan opini orang lain. Kesempatan pertama datang dari pendeta gerejanya. Setelah mendengar kesaksian pribadi Citra, sang pendeta yang mulanya terkejut, merasa terpanggil untuk memberinya panggung. Citra diminta untuk berbagi kisahnya di hadapan jemaat gereja pada kebaktian Minggu. Dengan jantung berdebar kencang, ia berdiri di mimbar, memegang mikrofon, dan mulai menceritakan kembali 7 hari yang mengubah hidupnya, mulai dari detik-detik ia jatuh koma hingga pertemuannya yang tak terlupakan dengan Sang Cahaya. Suasana di gereja menjadi hening, diisi dengan tangisan haru dan bisikan takjub. Setelah kebaktian itu, gelombang reaksi tak terduga datang menghampiri Citra. Banyak jemaat mendekatinya dengan air mata di mata mereka, mengungkapkan bagaimana kisah Citra telah menguatkan iman mereka yang goyah, memberikan harapan di tengah kesulitan, atau bahkan mendorong mereka untuk mencari koneksi spiritual yang lebih dalam. Beberapa orang bercerita tentang perjuangan mereka sendiri dengan penyakit atau keputusasaan, dan menemukan inspirasi dari ketabahan serta mukjizat yang dialami Citra. Ia menyadari bahwa kisahnya bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang kekuatan iman yang universal. Berita tentang kebangkitan ajaib Citra dan kesaksiannya mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tak lama kemudian, ia mulai diundang untuk berbicara di komunitas gereja lain, di acara-acara rohani, bahkan di beberapa forum yang lebih luas. Ia menceritakan kembali pengalamannya berkali-kali, namun setiap kali, ia merasakan energi baru, sebuah semangat yang menguatkan. Ia berbicara dengan kerendahan hati, menekankan bahwa ia hanyalah sebuah bejana, dan semua kemuliaan adalah milik Tuhan. Tentu saja, tidak semua reaksi positif. Ada juga pihak-pihak yang skeptis, yang mencoba mencari penjelasan logis atau ilmiah untuk pengalamannya. Beberapa media lokal mencoba menyoroti ceritanya dengan sudut pandang yang sensasional, sementara yang lain mencoba meragukan keasliannya. Citra belajar untuk menghadapi kritik ini dengan tenang. Ia memahami bahwa tidak semua orang akan percaya, dan itu bukanlah tugasnya untuk memaksa mereka. Tugasnya adalah bersaksi, membagikan kebenaran yang ia alami, dan membiarkan setiap orang menafsirkannya sesuai dengan hati nuraninya. Meskipun menghadapi tantangan, imbalan dari bersaksi jauh lebih besar. Citra merasakan kepuasan yang mendalam setiap kali ia melihat harapan menyala di mata seseorang yang mendengarkan kisahnya. Ia menerima banyak surat dan pesan dari orang-orang yang mengatakan bahwa ceritanya telah menyelamatkan mereka dari ambang keputusasaan, menginspirasi mereka untuk berdoa, atau memulihkan kembali iman mereka yang hilang. Ia bahkan dihubungi oleh beberapa pasien koma lain dan keluarganya yang mencari kekuatan dan harapan dari pengalamannya. Dari seorang desainer grafis yang fokus pada keindahan visual, Citra kini bertransformasi menjadi seorang pembicara inspiratif, seorang duta harapan. Ia tidak lagi mencari ketenaran atau kekayaan. Tujuannya adalah untuk menjadi saluran bagi kasih ilahi, membagikan kesaksiannya agar orang lain dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Ia sering berdoa agar kata-katanya dapat menyentuh hati dan membuka mata mereka yang masih tersembunyi dalam kegelapan. Melalui kesaksiannya, Citra bukan hanya menceritakan sebuah mukjizat, tetapi juga mengajarkan tentang ketabahan, kekuatan iman,
dan pentingnya menghargai setiap detik kehidupan. Ia menunjukkan bahwa di ambang kematian sekalipun, ada kemungkinan untuk sebuah perjumpaan yang mengubah segalanya, dan bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan dalam kegelapan yang paling pekat. Kisahnya menjadi mercusuar bagi banyak orang, menunjukkan bahwa harapan selalu ada, bahkan ketika semua terlihat telah berakhir. Kini, Citra menatap masa depan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa perjalanannya sebagai saksi akan terus berlanjut, membawa kisahnya ke lebih banyak tempat, menyentuh lebih banyak hati. Setiap tepuk tangan, setiap air mata, setiap senyum dari orang-orang yang terinspirasi adalah pengingat akan janji yang ia terima di alam koma, sebuah janji yang kini ia wujudkan melalui setiap kata yang ia ucapkan. Kehidupan Citra Kirana setelah mukjizat tidak lagi sama. Apartemennya mungkin masih di pusat kota, lingkaran pertemanannya tetap hangat, tetapi inti dari keberadaannya telah bergeser secara fundamental. Ia bukan lagi Citra si desainer grafis ambisius yang dikejar deadline, kini ia adalah Citra, seorang saksi hidup dari kuasa ilahi, yang membawa serta anugerah kesembuhan dan tujuan baru yang lebih tinggi. Prioritasnya berubah drastis, dari menumpuk prestasi duniawi, ia kini berfokus pada pertumbuhan spiritual dan berbagi kasih. Tujuan hidupnya kini menjadi sangat jelas. Ia terpanggil untuk menjadi mercusuar harapan. Perjalanan komanya bukan hanya pengalaman pribadi, melainkan sebuah misi. Ia merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan kasih dan kuasa Tuhan kepada siapapun yang bersedia mendengar. Pekerjaan desain grafisnya kini menjadi lebih dari sekadar profesi. Ia menggunakannya untuk menciptakan materi-materi inspiratif, membagikan kisah-kisah keajaiban, dan merancang platform bagi kesaksiannya. Setiap goresan digitalnya kini memiliki makna dan tujuan yang lebih dalam. Hubungannya dengan iman dan spiritualitas menjadi pusat gravitasi dalam hidupnya. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan doa yang mendalam, bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan percakapan yang intim dengan Tuhan. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dalam membaca Alkitab, dan setiap ayat rasa hidup berbicara langsung kepada jiwanya. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi komunitas di mana ia merasakan dukungan dan persatuan. Imannya terus tumbuh, menjadi sumber kekuatan yang tak pernah habis, menopangnya di setiap langkah perjalanan barunya. Citra juga menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Ia belajar untuk menghargai momen-momen kecil yang dulu mungkin terlewat, senja yang indah, secangkir teh hangat bersama ibunya, tawa renyah keponakannya. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang dimiliki, melainkan pada keindahan dalam hidup sehari-hari dan koneksi yang mendalam dengan sesama. Pengalaman mendekati kematian telah membuka matanya pada keajaiban keberadaan itu sendiri, menanamkan rasa syukur yang tak terhingga. Pesan harapan yang ingin ia sampaikan kepada dunia sangat lugas. Jangan pernah kehilangan iman, bahkan di saat tergelap sekalipun. Ia adalah bukti hidup bahwa mukjizat itu nyata, bahwa kasih Tuhan melampaui segala keterbatasan manusia, dan bahwa tujuan ilahi dapat ditemukan bahkan di tengah penderitaan yang paling dalam. Ia sering berkata, "Saya tidak tahu mengapa Tuhan memilih saya, tetapi saya tahu ini adalah anugerah, dan saya akan menggunakannya untuk kemuliaannya." Kisah Citra menjadi inspirasi bagi ribuan orang. Ia terus diundang untuk berbicara di berbagai acara, baik di dalam negeri maupun sesekali di luar negeri. Setiap kesaksiannya diakhiri dengan pesan yang kuat, bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengalami mukjizat dalam hidupnya, asalkan mereka membuka hati dan beriman. Ia tidak hanya berbagi cerita tentang kesembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan emosional, spiritual, dan mental, mendorong audiensnya untuk mencari anugerah dalam perjalanan hidup mereka sendiri. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial, khususnya yang berkaitan dengan dukungan bagi pasien yang menderita penyakit kritis dan keluarga mereka.
Citra memahami betul keputusasaan yang dirasakan oleh keluarga di unit perawatan intensif, dan ia berusaha memberikan harapan bukan hanya melalui kisahnya, tetapi juga melalui tindakan nyata. Ia percaya bahwa setiap pengalaman yang ia alami harus menjadi berkat bagi orang lain, mewujudkan kasih yang telah ia terima. Hidupnya kini adalah sebuah kesaksian yang berjalan, sebuah bukti nyata bahwa ketika kita menyerahkan diri pada kehendak ilahi, hal-hal luar biasa dapat terjadi. Bekas luka di tubuhnya mungkin masih ada, tetapi jiwa dan rohnya telah diperbarui sepenuhnya. Ia telah bangkit dari kegelapan koma, bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara spiritual, menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan dipenuhi dengan kasih. Pada akhirnya, kisah Citra bukanlah hanya tentang seorang wanita yang sembuh dari koma. Ini adalah kisah tentang iman yang tak tergoyahkan, tentang kekuatan cinta yang melampaui batas hidup dan mati, dan tentang penemuan tujuan hidup yang lebih besar. Ia adalah gambaran hidup bahwa di balik setiap penderitaan ada anugerah, dan bahwa perjumpaan dengan yang ilahi dapat mengubah seluruh narasi hidup seseorang selamanya. Citra terus melangkah maju, dengan senyum di wajahnya dan cahaya iman di matanya, siap untuk menjadi alat bagi kuasa yang lebih besar, membagikan mukjizat yang telah mengubahnya, dan menginspirasi dunia untuk melihat bahwa keajaiban ada di mana-mana, asalkan kita berani percaya.